Alhamdulillah, ini kerbau kurban muallimah MTSN 1 Tapanuli Tengah. Besok atau hari Sabtu ya, insya Allah akan dilakukan penyembelihan kurban madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sapriani S dalam edisi penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha di MTSN 1 Tapanuli Tengah. Jadi alhamdulillah tahun ini kami kembali melaksanakan penyembelihan kurban muallimah MTSN 1 Tapanuli Tengah. Walaupun memang tahun ini baru 1 ekor kerbau, tapi sebelumnya kita sudah melaksanakan juga. Nanti di akhir saya akan mereviewnya ya. Tahun-tahun kapan saja kami pernah melaksanakan penyembelihan hewan kurban setiap Idul Adha. Oke, ikuti terus channel ini agar saudara tidak ketinggalan informasinya. Oke, ini sebenarnya bukan apa-apa. Ini memang tradisinya negara kita. Kalau misalnya ingin melaksanakan sesuatu hal yang menggembirakan, jadi ada yang membuat seperti ini ya. Jadi ini beras kunyit, terus ini ada rumputnya, ada si dingin, ada linjuang, dan ini dia air bedak dingin ya. Nah, biasanya dibuat seperti itu ini. Jadi ini adalah tradisi yang selalu digunakan nenek moyang kita, orang pesisir, pada saat melaksanakan acara-acara atau hajatan yang ya hajatan besar yang membahagiakan. Jadi intinya memang tidak ada lain-lain maksudnya. Memang hakikat yang makna yang tersembunyi di sini adalah bagaimana semua ini berupa doa agar semua yang kita laksanakan itu berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan, gangguan dari apapun. Oke, jadi inilah sekelumit yang terselip tradisi nenek moyang kita orang pesisir, khususnya daerah Barus ya, dengan menggunakan namanya ini adalah tapung sitawa. Tapung sitawa, kalau di Barus namanya tapung sitawa. Oke, aku sangat cinta kepada tradisi Barus karena memang maknanya dalam dan pokoknya ada faedah-faedah yang positif terkandung di dalamnya. Jadi bukan kepercayaan kita jadi salah ya, bukan. Kalau saya peserta kurban muallimah MTSN 1 Tapanuli Tengah. Assalamualaikum. Semoga nanti penyembelihan kurbannya bisa lancar. Alhamdulillah. Oke. Jadi tahun ini kita
Alhamdulillah muallimah berkurban 1 kerbau. Mudah-mudahan gimana nih? Tahun depan bisa dari 1 atau 10. Mudah-mudahan tahun depan semua muallimah bisa berkurban sehingga tidak hanya 1 kerbau tapi bisa lebih dari 1, 2, 3, 4 kerbau, bahkan 10. Oke. Amin. Mudah-mudahan terlaksana. Amin. Jadi Amin. oke. Simin-simin sudah sakiman ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwasanya perayaan Idul Adha sendiri bertujuan untuk memperingati dan mengetahui sejarah peristiwa pengujian ketabahan Nabi Ismail. Pada saat itu, Nabi Ismail tak menolak disembelih oleh Nabi Ibrahim, meskipun pada akhirnya digantikan seekor kambing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat 31 Juli 2020, tepatnya 10 Zulhijjah 1441 Hijriah,
umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha. Ada satu ibadah yang sangat dianjurkan pada hari itu, yaitu menyembelih hewan kurban. Ibadah kurban termasuk ibadah yang pahalanya sangat luar biasa. Dalam banyak riwayat Nabi SAW senantiasa melakukan ibadah kurban setiap bulan Zulhijjah. Perintah berkurban ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Surah Al-Kautsar ayat 2. Ibadah kurban adalah syariat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan anak kesayangannya Ismail alaihissalam kepada Allah Ta'ala. Namun Allah menggantinya dengan hewan sejenis domba. Dalam mazhab Syafi'i, ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah, yaitu ibadah yang jika dilakukan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jika tidak dilakukan pun tidak akan berdosa. Namun, seyogianya bagi yang memiliki keleluasaan rezeki diperintahkan untuk tidak meninggalkan ibadah yang satu ini. Sebab, walaupun hukumnya sebatas sunnah, tidak wajib, namun sunnah yang satu ini termasuk sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Dengan kata lain, sunnah muakkadah, sunnah yang kuat. Keutamaan berkurban. Menurut beberapa hadis Nabi, bahwa orang yang berkurban, maka amal kurbannya dicatat sebagai amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya lebih cepat dan tak terhitung. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari Nahr kecuali mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut, dan bulunya. Dan pahala kurban itu di sisi Allah Ta'ala lebih dahulu daripada darah yang menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi, selain keutamaan yang telah dibahas di atas, sebenarnya masih ada beberapa keutamaan lain dari berkurban pada hari raya Idul Adha, yaitu pertama, sebagai saksi amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga menjadi saksi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkurban, insya Allah
kita akan memperoleh ganjaran berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hewan yang telah kita kurbankan kelak akan menjadi saksi di hari akhir nanti. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa setiap lembar bulu dari hewan yang dikurbankan akan mendatangkan satu kebaikan. Subhanallah. Kedua, sebagai sarana meningkatkan ketakwaan. Dalam kitab Al-Quran, berkurban merupakan salah satu perintah yang tertera jelas di dalamnya. Selain itu, berkurban juga dapat dijadikan suatu amal baik apabila dikerjakan. Lagi pula, ibadah kurban sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh orang yang memiliki harta berkecukupan atau lebih. Tak hanya itu, anjuran berkurban juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Kegiatan berkurban juga mengajak umat muslim untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Ketiga, berkurban Idul Adha sebagai pengingat bahwa segalanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita yakini, segala sesuatu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta benda pun hanyalah titipan yang diberikan oleh Allah agar kita bisa menjaganya dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Dengan berkurban, diharapkan kita bisa menyadari jika harta benda dan segalanya yang di langit dan di bumi merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Keempat, taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara langsung kamu dapat mengerti salah satu makna yang tersirat dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yakni taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat mendengar perkataan Nabi Ibrahim jika ia harus disembeli, Ismail tak menolaknya, bahkan justru meneguhkan keyakinan jika itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Dalil kurban tersebut menyebutkan bahwa Allah memerintahkan pada umatnya untuk berkurban dengan menyebut nama Allah. Dan Allah akan memberikan kabar gembira bagi mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kelima, sebagai sarana memupuk empati sesama. Seperti yang kita ketahui, ibadah kurban wajib hukumnya dikerjakan oleh orang yang memiliki ekonomi lebih. Selain itu, meningkatkan ketakwaan dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga berfungsi sebagai pemupuk rasa kepedulian terhadap sesama. Apabila kamu termasuk dalam kategori ekonomi mampu, tak ada salahnya jika kamu ikut berkurban. Dengan berkurban, kita dianjurkan untuk menyisihkan sebagian harta untuk berbuat kebaikan dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Keenam, berkurban Idul Adha mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Salah satu makna kurban pada Idul Adha yang lainnya yaitu mengikuti dan menghidupkan ajaran dari Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang kita tahu, pada saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail.
Peristiwa ini terjadi pada hari Nahr atau hari Idul Adha. Ketujuh, pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban juga menjadi pintu terbaik untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga menjadi media dan bukti ketakwaan seorang hamba kepada penciptanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 27 yang menyebutkan bahwa Allah hanya akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berkurban memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka dari itu, jika kamu mampu secara ekonomi, sangat dianjurkan untuk berkurban. Demikian beberapa keutamaan berkurban di Idul Adha. Mengingat keutamaan berkurban itu sangat banyak, sudah saatnya kita menyisihkan sebagian harta kita untuk berkurban. Dengan menyisihkan harta untuk berkurban, terdapat berbagai makna kebaikan di dalamnya. Tahun besok 7 ekor kerbau Pak Pendi. Amin. Semoga. Bakso enak. Iya. Nomor 1 ya. Enggak nampak. Aku pun yang. Oh. Yang tengah. Nampak mau. Ayung, bawa ngawai aku pun. Punya kakak mau kan? Oh, punya kakak. Tunjuk kan? Oke, ini kuponnya bilang. Kau mana punya kupon? Mana lagi yang lain nak? Ah, iyo mana apa banyak kali kuponnya? Kau ni.
Untuk kawan, mana dia? Oke. Oke, ini kuponnya. Sebentar lagi distribusinya. Kuyung. Oh, enggak, bukan anak ente. Mana? Oh ya, asli. Hei, kupon you anak ente? Iya, mana kuponnya? Tunjukin, mana kuponnya? Mana coba? Alasnya belum masih. Oke, tabal. Mana kupon? Hei, kupon. Ini tunjukin dulu nak kuponnya. Asli apa enggak? Satunya, wah, ini data habis. Mah, tunjukin. Mana kupon? Cepat lah bang. Kan? Allah. Bang, ulang. Itu ada kopi apa? Saya cari tadi. Bisa jadi mata kecil. Masih belum kanan. Itu deh. Itu tombol. Nanti lah tengok orang. Penyerahan daging hewan kurban kepada peserta kurban oleh panitia. Kok toh aja dah wah. Oke, ya penyerahan. Terima kasih. Tunggu. Oke, Bang Ecu udah ganti penyerahan. Nah, oke, udah. Iya, makasih. Dadah. Tahun depan jangan lupa ya. Iya, insya Allah dong. Kita anggota aktif Tiap tahun kita tidak mau ketinggalan ya. Mana? Udah dia. Ya, kembali ya silahkan. Kembali ya. Jangan kembali ya. Iya.
Terima kasih Tom. Terima kasih. Pembagian daging hewan kurban kepada siswa-siswi MTSN 1 Tapanuli Tengah dan juga kepada masyarakat sekitar dan muallim-muallimah yang membantu, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kuman berat. Dan kue gulio. Yang lainnya belum? Belum. Bisa di toko-toko. Dari sini saya. Nah, dari sini. Di sini keluar ya? Ambil. Ambil. Nah, Angkat. Dari sana. Nah, lewat dari Sini. Sini dulu. Angkat. Oke. Dari sini ya, Nak. Dari sini, Nak. Dari sini keluar. Angkatkan dulu, angkat. Oke, angkat, Nak. Oke. Sini jalannya. Sini, Yung dari sini. Tunjukin. Tunjuk. Oke. Dia merasa dari sini, Nak. Nah, sini. Yung. Sini ya. Jalan. Nak. Oke. Sini, Nak, dari sini jalannya.
berterima kasih kepada mu'alim dan mu'alimah yang telah ikut berpartisipasi membantu pembagian daging kurban, mengerjakan memilah-milah, membagi-bagi daging, dan juga masyarakat sekitarnya dan juga panitia, sehingga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan distribusinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Aduh. Oke, alhamdulillah hari ini penyembelihan hewan kurban mu'alim mu'alimah MTSN 1 Tapanuli Tengah telah selesai, sudah didistribusikan kepada siswa, kemudian lingkungan sekitar, masyarakat lingkungan sekitar, dan mu'alimah. Mudah-mudahan penyembelihan kurban di tahun depan akan semakin meningkat, tidak dari 1 ekor menjadi 2, 3 atau 4 ya, Neng, ya? Atau sampai 6. Oke. Karena mu'alim dan mu'alimah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tapanuli Tengah berjumlah sekitar 60 orang, jadi bisa nanti kita berkurbannya lebih banyak lagi. Semoga mudah-mudahan lancar. Amin. Jangan lupa di like, komen, and subscribe channel Sapriani S. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mereview pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tapanuli Tengah. Jadi, pertama sekali tercetus ide berkurban di madrasah itu pada tahun 2011, tepatnya di Idul Adha 10 Zulhijjah 1432 Hijriah. Jadi pada saat itu kami mu'alim mu'alimah berniat berkurban di madrasah, walaupun memang pada waktu itu baru 1 ekor kerbau. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, dan mu'alim-mu'alimah serta masyarakat sekitar bahu-membahu pada waktu itu untuk melaksanakan penyembelihan dan pembagian. Dan seperti biasa memang distribusinya ke masyarakat sekitar dan siswa-siswi MTSN Negeri 1 Tapanuli Tengah. Kemudian selang beberapa tahun kosong, tahun 2015, tepatnya di Idul Adha 1436 Hijriah, kembali mu'alim mu'alimah MTSN 1 Tapanuli Tengah melaksanakan penyembelihan hewan kurban di madrasah. Waktu itu alhamdulillah sebanyak 2 ekor kerbau. Dan seperti biasanya mu'alim-mu'alimah dan masyarakat sekitar bekerja sama untuk pembagiannya dan pendistribusiannya itu kepada masyarakat sekitar dan juga siswa-siswi MTSN 1 Tapanuli Tengah. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan semoga kita bertemu lagi dengan Idul Adha tahun depan, insya Allah, dan bisa melaksanakan ibadah kurban kembali. Semoga ya Rab. Oke, sampai jumpa lagi di Idul Adha tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. You